Lalu lembar pengamatan struktur organisasi, sayangnya waktu saya melakukan observasi tidak terdapat bagian struktur organisasi sekolah. Ini dikarenakan guru mitra menyatakan bahwa sekolah belum mengganti bagian strukturnya sehingga belum terdapat. Lalu untuk deskripsi tugasnya sendiri itu karena bagannya tidak ada atau belum diganti sehingga tidak terdapat deskripsi tugasnya. Lalu untuk pengamatan visi misi sekolah, apakah ada visi dan misi sekolah? Tentunya ada. Lalu di mana penempatannya? Terdapat di depan ruang guru. Dan sebenarnya saya juga lupa tambahkan kalau visi misi sekolah itu ada di tiap kelas. Karena ini mengapa berada di tiap kelas? Ini menjadi penilaian bagi SMA Negeri 7 Makassar untuk menilai kelas yang bersih dan lengkap fasilitasnya kalau misalnya sudah ada 17 Agustus. Lalu visi dan misi tercermin dalam budaya sekolah, itu juga terdapat di mana lingkungan sekolah mulai dari sikap guru, staf dan siswa, kultur sekolah, kinerja pendidik, kegiatan-kegiatan sekolah dan lainnya tergambarkan pengimplementasiannya visi dan misi sekolah. Lalu untuk jabarannya, di mana visinya itu mewujudkan warga sekolah yang unggul dalam prestasi, satuan dalam bertindak, antusias dalam belajar dan bekerja atas dasar iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta wawasan lingkungan. Untuk misinya sendiri ada 7, mungkin teman-teman bisa baca saja. Lalu untuk lembar kegiatan pengamatan pembelajaran. Kegiatan pengamatan pembelajarannya sendiri, yang pertama aspeknya guru memberi persepsi dan motivasi. Ia terjadi di mana sebelum memulai guru memberikan persepsi kepada siswa mengenai pentingnya fokus dalam kegiatan pembelajaran berlangsung. Lalu guru memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ya, sebelum memulai pembelajaran itu guru pada saat observasi saya melihat guru mitranya memberitahukan atau menulis di papan tulis learning objektif yang akan mereka capai dalam kegiatan pembelajarannya saat itu. Lalu guru menguasai materi pembelajaran. Iya, pada saat observasi sangat terlihat bahwa guru mitra menguasai materi pembelajaran yang akan dipaparkan, sehingga siswa yang diajar pun terus aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Lalu guru mengolah kelas daring atau luring dengan baik. Iya, guru mengolah kelas dengan baik sehingga suasana kelas menjadi interaktif. Lalu guru berperan sebagai fasilitator dalam membantu mengatasi kesulitan peserta didik. Pada saat proses observasi terlihat bahwa guru mitra memenuhi sikap dan perilaku sebagai fasilitator. Jadi selama proses belajar mengajar terdapat siswa juga yang bertanya ataupun ragu dan kesulitan dalam mengerjakan contoh soal yang diberikan sehingga guru mitra menghampiri siswa yang kesulitan itu ke mejanya. Lalu guru menggunakan teknik bertanya hot dengan bahasa yang baik. Pada saat proses observasi, guru belum menggunakan teknik bertanya hot, namun menggunakan teknik bertanya lot. Lalu peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran daring atau luring. Ya, dapat terlihat kalau siswa juga turut aktif, walaupun pertanyaan yang diberikan bukan pertanyaan hoax. Lalu pada kegiatan pembelajaran nampak ada kegiatan yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Selama kegiatan pembelajaran, peserta didik dibimbing untuk senantiasa berpikir kritis melalui metode yang digunakan guru dalam membuka materi dan konsep dasar hingga masalah kompleks. Lalu terdapat penilaian untuk pengetahuan tercapai tujuan pembelajaran. Ya, ini juga terlihat di mana guru memberikan penilaian secara transparan. Walaupun dalam pandangan observer masih tidak tersusun dengan baik karena pada saat penilaian ini dilakukan, guru hanya melakukan seperti di absennya siapa yang siswa yang aktif hanya langsung di checklist saja, seperti itu. Lalu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan, ia sesuai di mana harapan pemahaman siswa terkait dengan materi tercapai dengan baik. Lalu pemberian tugas untuk memperdalam pemahaman terhadap materi dan mengimplementasikan materi. Namun pada saat observasi dilakukan, sebenarnya terdapat presentasi yang dilakukan oleh siswa. Namun pada saat
pada saat hari observasi itu siswa yang ditunjuk untuk presentasi itu tidak datang, sehingga guru mitra mengambil alih kelas dengan memberikan materi yang sesuai dengan apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok tersebut. Lalu lembar pengamatan kurikulum sekolah. Yang pertama, kita lihat dari implementasi kurikulum sekolah. Maaf teman-teman, sebenarnya ini A di situ, cuman dia otomatis jadi B. Yang pertama, kurikulum apa yang diterapkan di sekolah PLP di SMA Negeri 7 Makassar itu menerapkan kurikulum 2013 secara penuh. Namun untuk di kelas 10 itu guru itu memberikan pengenalan, di mana pengenalan ini hanya berupa penjelasan apa itu kurikulum merdeka. Lalu bagaimana implementasinya? Implementasi kurikulum 2013 berjalan dengan baik. Lalu apa kendala yang ditemukan oleh guru mitra? Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mitra, beliau menyatakan bahwa kendala yang paling dirasakan adalah sulitnya mengajak interaksi siswa dalam berdiskusi, dikarenakan siswa itu masih terbiasa dengan pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Karena kita ketahui juga kalau selama COVID-19 itu, apalagi kelas yang diajar oleh guru mitra itu adalah kelas 10 dan kelas 11. Dan selama pandemi itu pada saat masa SMP mereka pun melakukan pembelajaran secara daring, sehingga masih sulit untuk mengajak sesi interaktif antara siswa.